Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu babak kontroversial dalam sejarah Indonesia, Super Semar. Surat Perintah 11 Maret, yang dikenal juga sebagai Super Semar, masih menyisakan banyak pertanyaan. Dalam video ini, kita akan memecahkan misteri di balik Super Semar, dari isinya hingga kontroversi yang menyertainya. Mari kita mulai. Super Semar merupakan singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Hingga kini, Super Semar masih kontroversial. Berikut pembahasan Super Semar dari beberapa sudut pandang. Sesuai namanya, surat perintah ini dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Lantas seperti apa isi surat perintah itu? Bagaimana latar belakang sejarah Super Semar? Dalam artikel ini, kita akan menggali ke dalam kejadian bersejarah tersebut, merinci peristiwa-peristiwa krusial, serta merenungi implikasinya dalam perjalanan bangsa. Pengertian Super Semar. Super Semar atau surat perintah yang ditandatangani Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pada 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Letnan Jenderal, Legend, Soeharto, dikenal juga dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret atau Surat Perintah 11 Maret. Demikian dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia yang dituliskan oleh Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeini, SH. Dengan Supermar tersebut, menginstruksikan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Latar belakang lahirnya Super Semar. Sejarah lahirnya Super Semar diawali dengan kondisi keamanan Indonesia yang tak stabil, pada saat bersamaan dengan situasi politik Indonesia pasca G30S PKI sehingga dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Demikian dikutip dari modul belajar mandiri calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek. Pasca penumpasan G30S PKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil untuk mengambil keputusan politik atas kejadian ini. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin berkurang. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang kemudian dikenal dengan Kabinet 100 Menteri, yang merupakan hasil reshuffle dari Kabinet Dwi Kora. Demikian dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia yang dituliskan oleh Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeini, SH. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mengeluarkan surat perintah, Super Semar, kepada Letjen Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Sedangkan Baskara Tewardaya, SJ menuliskan dalam bukunya Membongkar Super Semar, dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno, 11 Maret 1966 pagi, Soekarno ke Istana Bogor setelah paginya memimpin sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan di Istana Merdeka. Saat memimpin rapat, Soekarno menerima nota dari Brigjen Sabur bahwa di luar Istana Merdeka ada pasukan tak dikenal dan mengkhawatirkan. Bung Karno lalu menyerahkan pimpinan sidang ke Waperdam II Leimena, lantas bergegas ke Istana Bogor naik helikopter bersama Dr. Subandrio. Soeharto, satu-satunya menteri yang tak hadir dalam rapat kabinet dengan alasan sakit, mendengar peristiwa di Istana Merdeka itu. Soeharto langsung mengutus 3 orang yakni Brigjen M. Jusuf, Brigjen Basuki Rahmat dan Brigjen Amir Mahmud ke Istana Bogor bertemu Soekarno. Hasil pertemuan 3 Brigjen utusan Soeharto dan Soekarno, ditekennya Super Semar dengan segala konsekuensi politisnya. Inti Super Semar. Adapun isi Super Semar mengandung tentang perintah Presiden pertama RI, Soekarno kepada Letnan Jenderal, Legend, Soeharto untuk mengambil tindakan berkaitan dengan situasi keamanan Indonesia pada saat itu. Berikut adalah poin penting dalam Super Semar, dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia yang dituliskan oleh Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeini, SH sebagai berikut. 1. Mengambil segala tindakan untuk pemulihan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi, menjamin keselamatan dan kewibawaan pimpinan negara,
dan melaksanakan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya. Versi lengkap isi Super Semar. Berikut salah satu versi lengkap isi Super Semar berikut dikutip dari buku Membongkar Super Semar, dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno oleh Bhaskara Tewardaya, SJ. Presiden Republik Indonesia Surat Perintah. I. Mengingat 1. Tingkatan revolusi sekarang ini serta keadaan politik baik nasional maupun internasional. 1. 2. Perintah harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966. 2. Menimbang 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi. 2. Perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi serta segala ajaran-ajarannya. 3. Memutuskan, memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk atas nama Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan keterangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris M.P.R. S. demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan 2 lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. 4. Selesai. Jakarta, 11 Maret 1966. Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, Mandataris M.P.R.S. Tanda tangan Soekarno. Kontroversi Super Semar, keberadaan naskah asli misterius. Super Semar menimbulkan kontroversi lantaran naskah asli Super Semar ini masih misterius keberadaannya. Eros Djarot menuliskan dalam bukunya Misteri Super Semar tahun 2006 lalu, dokumen negara yang sangat penting itu ternyata menghilang dan sampai hari ini masih tetap dinyatakan hilang. Para pelaku utama Super Semar, tulis Eros, yang saat itu masih hidup, bungkam. Peristiwa sejarah menyangkut keaslian Super Semar itu menjadi ruang gelap. Dalam buku Kontroversi Super Semar, dalam transisi kekuasaan Soekarno-Soeharto yang ditulis tim Lembaga Analisis Informasi, LAI, tahun 1998 lalu, dituliskan beberapa misteri soal Super Semar. 1. Siapa tokoh yang menyimpan naskah asli Super Semar? 2. Betulkah Super Semar merupakan legalisasi atas coup d'etat secara terselubung yang dimotori Jenderal Soeharto terhadap Bung Karno? Sulit dipungkiri, Super Semar adalah legitimasi paling awal bagi pemerintahan Orde Baru yang kemudian berkuasa 32 tahun. Super Semar merupakan titik tonggak transisi kekuasaan dari Bung Karno kepada Jenderal Soeharto, penanda akhirnya sebuah era. Upaya pencarian naskah asli Super Semar. Dalam arsip Detik News, upaya pencarian ini pernah ditujukan pada salah satu tokoh kunci Super Semar yakni Menhan Pangap di era Soeharto, Jenderal M. Jusuf. Namun keluarga Jusuf menampik itu. Kita sudah bilang, keluarga kami tidak menyimpan apa-apa, tutur Heri Iskandar, salah seorang keponakan M. Jusuf, di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Selasa, 2 Desember 2008, lalu. Heri juga menyangkal jika istri M. Yusuf, Elly Sailan, banyak tahu soal Super Semar, dan akan mengungkapnya ke publik setelah kematian Soeharto. Kalau misalnya kami tahu, dari dulu akan kami ungkap, bahkan sebelum Soeharto meninggal, jelas Heri yang juga wali kota Makassar saat itu. Era Presiden SBY, tahun 2009 lalu, SBY bertemu dengan Kepala ANRI saat itu,
Joko Utomo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2009. Presiden menanyakan arsip apa saja yang sudah dikumpulkan, termasuk soal Super Semar. Sering ada informasi tolong dikumpulkan dan dilihat benar atau tidak, ujar jubir kepresidenan era SBY, Andi Malarangeng. Pada kesempatan sama Kepala Andri Joko Utomo mengakui bila pihaknya sejauh ini belum menemukan naskah otentik Super Semar. Berbagai data dari keluarga pejabat tinggi negara dan pihak lain yang terkait dengan Super Semar telah ditelusuri, namun hingga kini belum menunjukkan hasil positif menuju keberadaan naskah asli. Tapi naskah itu benar ada. Ada bukti otentik berupa film dokumentasi. Pak Soekarno di pidatonya mengatakan mengeluarkan Super Semar berikut penjelasan tujuannya, yakin Joko. Masih dari arsip Detik News dari Detik.X, Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, menyimpan 3 versi Super Semar. Tahun 2015, ANRI bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri telah menguji 3 versi Super Semar. Kesimpulannya, tak ada satupun yang orisinal. Dilansir Antara, ANRI mengakui arsip Super Semar yang dimilikinya kini tidak asli. Pengakuan itu disampaikan pada 13 Desember 2020 oleh Pelaksana Tugas, PLT, Deputi Konservasi ANRI saat itu, Multi Siswanti. Kita memiliki arsip Super Semar, tapi itu dari berbagai versi. Setelah kita lihat dari autentikasinya, ternyata itu bukan arsip yang asli, kata Multi Siswanti saat diskusi daring. Tahun ini, genap 58 tahun Super Semar. Namun, keberadaan naskah aslinya masih misterius. Gelap.